Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 27, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, akan mendemonstrasikan coaching untuk supervisi akademik. Saya Yunarsi Papeo dari SDN 8 Atinggola. Saya Satrin Korompot dari SDN 10 Gentumaraya. Dan saya Fadli Umaji dari SMA Negeri 11 Gorontalo Utara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Ibu Satrin? Alhamdulillah baik Pak Fadli. Pak Fadli apa kabarnya? Ya, sehat-sehat. Jadi pertemuan kita kali ini yaitu pra-observasi. Dan nanti sebelum kegiatan observasi, Ibu nanti akan melakukan coaching kepada coachee, dan saya sebagai supervisor akan mengajukan beberapa pertanyaan. Dan nanti pada saat coaching ada beberapa rubrik penilaian. Saya akan melihat bagaimana Ibu nanti akan meng-coaching coachee, apakah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian nanti saya akan melihat Ibu apakah akan memberikan pertanyaan berbobot pada coachee, dan saya akan melihat bagaimana respon atau tanggapan dari coachnya. Jangan lupa Ibu nanti akan sesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Selanjutnya ini ada 3 pertanyaan yang saya tanyakan pada pra-observasi ini. Ibu siap? Iya siap Pak. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Oh iya baiklah Pak Fadli. Jadi pada coaching kali ini yang ingin saya kembangkan itu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengar aktif, yang ketiga menggunakan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi ada 3 ya, kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga ini, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu Satrin observasi? Oh, yang ingin dari ketiga kompetensi yang secara spesifik yang ingin diobservasi itu adalah mendengarkan secara aktif. Oke, mendengarkan secara aktif ya kepada coachee. Kemudian pertanyaan terakhir, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu Satrin inginkan bagaimana? Jadi indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan adalah saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan coachee, dan agar coachee ini dapat menyelesaikan segala permasalahan dan menemukan solusinya. Oke. Baik, itu dulu kegiatan pra-observasi kali ini. Saya doakan Ibu Satri nanti sukses untuk melaksanakan kegiatan coaching pada coachee. Oke? Oke. Semoga sukses, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Yunarsi. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu Yunarsi? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, Bu. Saya pun berharap Ibu Satrin dalam keadaan sehat. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya Ibu Yunarsi. Jadi dari pertemuan singkat kita kali ini, kira-kira apa yang akan Ibu Yunarsi sampaikan pada saya? Apakah ada yang ingin Ibu Yunarsi sampaikan? Ya Bu, begini Bu Satrin, saya mempunyai permasalahan di kelas saya, di mana saya mempunyai murid yang perilakunya itu kurang baik Bu. Murid saya ini sering mengolok-olok temannya, menghina, bahkan sering memanggil nama orang tua dari murid tersebut.
Akibatnya teman yang sering diolok-olok ini marah, menangis. Dan kejadian ini ternyata sudah berulang-ulang kali, Bu. Dan anehnya saya tidak si korban tidak melapor ke saya sebagai gurunya tidak melapor ke saya, dan saya mendapat informasinya ini dari temannya. Nah, begitu permasalahan. Jadi permasalahan Ibu Yunarsi ini adalah bahwa ada siswa yang sering mengolok-olok teman, sesama teman, dan dia dan ini korban atau teman yang diolok-olok ini tidak melaporkan ke Ibu. Itu jadi ini tujuan Ibu untuk melakukan coaching dengan saya. Dari percakapan ini kira-kira apa harapan Ibu setelah kita melakukan coaching ini? Saya berharap dari percakapan ini mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu, yaitu bagaimana cara saya merubah perilaku murid saya ini yang tidak lagi menghina, tidak lagi mengolok-olok, bahkan atau tidak lagi menyebut nama orang tua dari anak tersebut. Iya Ibu Yunarsi. Kira-kira menurut Ibu Yunarsi, kenapa siswa ini sampai melakukan hal tersebut, atau kenapa dia ini selalu mengolok-olok Ibu Yunarsi, mengolok-olok temannya seperti itu, Bu? Ini yang saya tidak ketahui secara langsung, karena kalau di depan saya itu mereka akur, Bu. Yang saya mendapat informasi ini dari temannya. Tidak, korbannya ini tidak pernah melapor ke saya sebagai gurunya, hanya temannya yang melapor ke saya. Jadi saya ini ingin merubah perilaku anak tersebut. Bagaimana cara saya, solusi saya agar anak ini bisa merubah tingkah lakunya. Jadi seperti itu ya, Ibu Yunarsi ingin merubah perilaku atau tingkah laku dari siswa ini. Kira-kira dari level itu, kira-kira siswa ini ada di level berapa dalam hal dia sering mengolok-olok siswa yang lain itu, kira-kira dia berada di level yang keberapa, Bu? Level 4 menurut saya. Oh, level 4 ya. Rendah sekali ya. Iya. Berarti permasalahan ini sungguh besar ya. Kalau jadi apa yang akan Ibu rencanakan dalam menghadapi siswa ini, Bu? Saya ingin merubah anak ini dari level 4 ke level 8 gitu. Dan dengan cara saya mendekati secara persuasif ya, Bu ya, kepada anak tersebut, dan saya ingin kolaborasi juga dengan orang tuanya agar anak tersebut mendapat kontrol dari orang tuanya juga. Jadi seperti itu ya, Ibu akan melakukan kolaborasi dengan orang tua dan selalu mengontrol siswa ini. Iya Ibu Yunarsi. Jadi prioritas yang akan Ibu lakukan itu seperti apa? Ya, seperti yang prioritas pertama itu saya ingin mendekati anak tersebut, menanyakan, mendekati secara persuasif kepada anak tersebut, menanyakan kenapa dia sering begini, kenapa dia sering. Iya. Jadi Ibu akan melakukan pendekatan secara persuasif. Kira-kira itu kapan akan dilaksanakan, Bu? Insya Allah di minggu ketiga di bulan Juli ini, Bu. Oh iya. Jadi saya harap dalam minggu ketiga ini Ibu sudah bisa melaksanakan apa yang akan Ibu rencanakan. Begitu ya Ibu Yunarsi? Iya. Iya. Jadi sekarang kita sudah berada di penghujung waktu atau penghujung pertemuan. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching dengan saya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah saya merasa senang dan merasa mendapatkan solusi yang baik tentang bagaimana memecahkan masalah anak ini. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi, Bu. Iya, sama-sama, Bu. Akhirnya Ibu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi, dari yang Ibu mempunyai beban pikiran, sehingga akhirnya Ibu dari percakapan ini Ibu mendapatkan solusinya dengan melalui percakapan ini. Jadi kalau begitu kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini, Ibu Yunarsi. Insya Allah kita akan bertemu di kemudian hari. Saya harap di pertemuan akan datang Ibu Yunarsi sudah menyelesaikan apa yang Ibu Yunarsi rencanakan. Ya, terima kasih, Bu. Insya Allah, Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu Yunarsi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fadli. Oke, sebelumnya saya sudah mengamati Ibu Sabrin itu melakukan coaching kepada coaching, dan
sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, tentu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan Ibu Satrin pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan coach? Jadi saya pada coaching tadi saya sudah melakukan indikator ketercapaian. Yang pertama saya sudah melakukan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, menanyakan rancangan aksi serta tanggung jawab. Kemudian saya menggali kompetensi coaching untuk menemukan permasalahannya. Oke. Tadi saya sudah melihat, sudah mengobservasi Ibu Satrin melakukan coaching kepada coachi, dan benar sekali Ibu Satrin sudah sukses melaksanakan coaching kepada coachi berdasarkan alur kita, di mana yang pertama Ibu Satrin menanyakan tujuannya, kemudian Ibu Satrin mengidentifikasi, menanyakan rencana aksi, dan yang terakhir yaitu menanyakan tanggung jawab kepada coachi. Kemudian tadi juga Ibu Satrin sudah terlihat kompetensi yang dikembangkan, yaitu kehadiran penuh. Iya, sudah bagus. Dan tadi juga sudah ada pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dilakukan kepada coachi. Terakhir, kompetensi yang ingin dikembangkan apa? Saya ingin pada coaching akan datang, saya ingin mengembangkan dan mendalami lebih dalam lagi tentang alur tirta ini, Pak. Oke. Jadi ingin lebih dalam lagi ya? Iya. Oke. Jadi demikian pasca observasi, semoga kegiatan-kegiatan selanjutnya berjalan dengan sukses, dan saya harap Ibu Satrin nanti akan bisa meng-coaching lagi coach-coach lain ataupun rekan sejawat lainnya. Iya, Pak. Oke. Demikian kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Baik, sebagai langkah awal untuk melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertama-tama saya ingin mendiskusikan beberapa rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Pak, pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot pada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Jadi Bapak, yang pertama saya ingin tanyakan itu adalah kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan ada 3. Yang pertama, kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Jadi yang ingin dikembangkan kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Bagi yang kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang menjadi spesifik itu ada 2, yaitu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi yang spesifik itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Kemudian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan apa ya? Untuk indikator pencapaian terhadap tujuannya, saya menginginkan agar coachee saya itu bisa menemukan solusi-solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dialaminya di sekolah. Oke, jadi ingin menemukan solusi ya? Iya. Ya, baik guys.
demikian dulu pra observasi kali ini. Iya. Silakan lakukan coaching dengan coach Bapak ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti dilanjutkan setelah pasca observasi. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fadli. Iya, gimana kabarnya Ibu Satrin? Alhamdulillah baik. Apa kabar Pak Fadli? Ya, sehat-sehat juga. Bagaimana kegiatan pembelajaran di sekolah? Insya Allah lancar-lancar Pak. Tapi saya datang menemui Pak Fadli ini, saya mempunyai permasalahan tentang siswa saya Pak. Oh, jadi tujuan pertemuan kita pada hari ini adalah Saya ingin membicarakan tentang siswa yang siswa yang berada di dalam kelas saya dalam hal dalam hal pembelajaran Pak. jadi bagaimana siswa yang bermasalah tersebut? Siswa ini dia dalam hal pembelajaran itu dia kurang fokus Pak. Kadang dia sering dia tidak mau masuk di dalam kelas. Dia hanya inginnya berada di luar kelas. Dia itu aktif dalam kehadiran, tapi soal untuk pembelajaran ini dia tidak terlalu aktif Pak. Dia hanya tidak mau belajar atau tidak ingin fokus belajar begitu Pak. Maunya hanya di luar saja Pak. Kalau boleh saya tahu, apa penyebab anak tersebut sampai dia tidak masuk kelas? Setelah saya telusuri, saya amati, ternyata siswa ini belum lancar membaca Pak. Dan dia juga belum mengenal huruf. Mungkin ada beberapa huruf yang dia belum tahu, yang seperti huruf X, W, Z itu dia belum tahu. Jadi mungkin itu penyebab dari dia tidak fokus di dalam kelas. Nanti situasi yang Ibu inginkan nanti bagaimana? Saya inginkan dia itu fokus di dalam pembelajaran saya, atau dia fokus di dalam kelas. Nanti pada saat istirahat itu dia di luar. Saya inginnya dia itu seperti itu Pak. Oke. Selanjutnya rencana aksi yang akan Ibu lakukan terhadap anak tersebut apa? Pertama, saya membuat mencetak huruf-huruf dan beberapa huruf yang disambungkan, seperti misalnya B dengan A, B dengan U, A. Itu yang saya ingin membelajarkan dia huruf-huruf seperti itu dulu, agar dia bisa tahu membaca walaupun baru 1 atau 2 kata. Oke. Selanjutnya untuk mencapai hal tersebut, kira-kira apa persiapan Ibu? Persiapan yang saya lakukan, pertama saya meluangkan waktu untuk dia, untuk siswa ini saya meluangkan waktu, kemudian mendampingi secara individu, membuat cetak-cetak huruf dan memberikan dia huruf-huruf untuk dibawa ke rumah. Oke. Jadi siapa saja yang terlibat sepenuhnya pada kegiatan itu? Ya, yang pertama otomatis saya sebagai guru kelas, yang kedua rekan-rekan guru yang lain, yang ketiga kepala sekolah, dan yang keempat yang pasti orang tua. Bagaimana tindak lanjut dari rencana aksi itu? Tindak lanjutnya saya akan terus memantau dia. Di sela-sela pembelajaran itu saya akan terus memantau dia dalam hal perkembangan dia ini. Pada saat dia belajar itu bagaimana perkembangan dia dalam membaca. Oke. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, kira-kira apa yang Ibu bisa simpulkan? Saya ingin anak ini dari yang tidak tahu huruf, akan saya usahakan bagaimana caranya agar dia bisa mengenal huruf dan dia bisa membaca walaupun baru 1, 2, atau 3 kata sampai 1 kalimat. Oke. Yang terakhir, harapan Ibu terhadap anak ini adalah? Saya berharap dia setelah naik ke kelas dia sudah bisa membaca Pak. Oke, amin. Iya. Jadi bagaimana dengan
pertemuan hari ini ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk pertemuan kali ini saya rasa itu dulu yang ingin saya tanyakan. Iya. Saya alhamdulillah sudah menemukan solusi dari apa yang menjadi beban pikiran saya. Perasaannya bagaimana? Saya merasa senang, Pak. Alhamdulillah. Ya, semoga nanti kegiatannya, rencana aksinya bisa diselesaikan Iya, Pak, insya Allah. dan berjalan dengan lancar. Amin. Oke, terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sebelum menutup perjumpaan kita, saya ingin kan sudah selesai coachingnya dengan coach tadi. Saya sudah amati, tapi saya sebelumnya ingin mengajukan pertanyaan dulu ya Bapak. Iya. Apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta, dari menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian ada identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Ya, nah, jadi saya menyampaikan catatan hasil observasi saya ya. Catatannya sudah sesuai dengan percakapannya, sudah sesuai dengan alur kita, sudah mendengarkan dengan rasa, juga bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi tadi yang belum, yaitu kehadiran penuh kepada coach saya, dan juga saya ingin memahami dan menerapkan lagi alur Tirta pada kegiatan-kegiatan coaching selanjutnya. Oh ya, jadi Bapak hanya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuhnya itu ya, Iya. dan ingin alur Tirtanya itu ingin dikembangkan lagi di Iya. coaching-coaching sebelumnya. Ya, oke ya Pak. Demikian dulu perjumpaan kita kali Iya. ini. Terima kasih Pak. Ya, Bapak terima sudah kasih. melakukan coaching Iya. dengan baik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Yuna. Waalaikumsalam Ibu Satrin. Apa kabar Bu Yuna? Alhamdulillah baik. Oke. Alhamdulillah baik ya Ibu Yuna. Jadi sekarang kita akan melakukan coaching. Ibu Yuna akan melakukan coaching dengan coaching. Sebelum kita melakukan kegiatan coaching ini, sebagai awal saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama-tama saya ingin mendiskusikan beberapa rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik Bu Yuna, pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Dan kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Dari beberapa pertanyaan ini yang akan saya tanyakan sebelum Ibu melakukan observasi, pertanyaan yang pertama adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, jadi kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira seperti itu ya Bu Yunasi? Ya. Iya. Jadi itu yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini. Selanjutnya pada pertanyaan kedua, kompetensi secara spesifik yang ingin diobservasi itu apa Bu? Mendengarkan dengan aktif dan mendengarkan dengan rasa, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, iya. Jadi kompetensi secara spesifik yang akan Ibu kembangkan itu adalah
mendengarkan dengan rasa dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira seperti itu ya, Ibu Noni. Jadi untuk pertanyaan yang ketiga, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa, Bu Yunas? Saya ingin agar coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut. Oh iya, jadi itu ya indikator yang akan Ibu kembangkan, yaitu agar coaching menemukan solusi dari permasalahannya. Seperti itu ya? Iya, Bu. Oh iya. Demikian dulu pra-observasi kita pada coaching kali ini. Selanjutnya silakan Ibu Yunarsi melakukan coaching dengan coaching. Assalamualaikum Pak Padli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat. Nah, betul apa nih yang mau dibicarakan? Saya datang ke sini yaitu ingin membicarakan tentang permasalahan yang saya hadapi sebagai wali kelas di sekolah saya. Oh ya. Masalahnya apa? Jadi masalahnya di sekolah saya itu ada salah satu siswa dia yang sering tidak hadir. Nah, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dia itu hanya hadir, Bu, hari Senin, Selasa, Rabu. Sementara hari Kamis dan Jumatnya itu dia selalu tidak hadir. Jadi itu yang membuat kepala saya pusing sebagai wali kelas, karena itu yang akan membuat absen kotor. Jadi permasalahan yang Bapak Padli hadapi ini mengatasi siswa yang sering tidak hadir. Tidak hadir. Jadi bagaimana hal itu bisa terjadi? Jadi hal itu terjadi setelah saya datang ya untuk home visit dengan guru BK. Saya mencari penyebabnya. Ternyata anak tersebut, Bu, memang dia ini yatim ya. Jadi dia di rumah itu hanya tinggal dengan ibunya. Nah, di hari Kamis Jumat itu dia harus, Kamis Jumat Sabtu Minggu ya, 4 hari itu dia harus membantu pamannya untuk ke laut. Jadi mereka nelayan, mencari ikan, dan uang yang didapatkan itu untuk pemenuhan ekonomi sehari-hari, untuk membantu orang tua, dan juga ternyata dia ini membantu orang tua tadi, dan juga uangnya nanti itu digunakan juga untuk kebutuhan sekolah. Jadi dia uang jajan, membeli fotokopi, dan juga pakaian olahraga itu dari hasil dia membantu pamannya dan penghasilan tadi yang dia dapatkan. Sekarang menurut Pak Padli siswa tersebut berada di level 6. Kira-kira apa rencana Pak Padli untuk mengatasi siswa yang tidak hadir dalam pembelajarannya Pak Padli? Jadi rencana saya ke depan, pertama saya akan meminta kepala sekolah untuk memikirkan anak ini. Kami akan berupaya untuk memberikan beasiswa karena anak ini dia tergolong butuh ya beasiswa karena ekonominya lemah. Kemudian yang kedua, kami akan mengadakan kerjasama dengan orang tua, di mana kami ingin memfokuskan anak ini untuk sekolah full dari Senin sampai Jumat. Jadi untuk kebutuhan sehari-harinya itu dia nanti kami akan meminta dia untuk saja bisa berjualan di sekolah, dengan melihat kira-kira kebutuhan siswa di sekolah itu apa. Mungkin dia bisa jual pulpen atau jual barang-barang lain, dan kami guru-guru akan memfasilitasi itu agar anak ini dia pemenuhan kebutuhan ekonominya tercapai. Saya yakin dan percaya ketika anak ini dapat beasiswa, kemudian juga dia ada uang tambahan sehari-hari dari hasil jualannya, nah
meskipun sedikit demi sedikit, insya Allah bisa. Dan kami akan juga rencana selanjutnya akan menguatkan anak ini untuk tetap rajin dan fokus sekolah, karena yang namanya pendidikan itu adalah masa depan dia yang nantinya akan mengantarkannya kepada kesuksesan. Oh ya, jadi Pak Fadli meminta kepala sekolah untuk Iya. mencari Kebijakan kebijakan beasiswa. ya beasiswa dan menyuruh siswa tersebut dan menjual di Sekolah juga untuk meningkatkan kewirausahaannya. Oke, oke. Kira-kira menurut Pak Fadli terus strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari mengatasi siswa tersebut seperti apa? Strateginya, langkah-langkahnya, tentu ini butuh peran dan kerjasama dari berbagai pihak, dari kepala sekolah, kemudian juga guru BK, saya sebagai wali kelas, dan juga peran dari orang tua. Kemudian selanjutnya kami mulai akan merencanakan anak ini untuk lebih dikuatkan lagi, lebih dituntun lagi sekolah dengan memberikan penguatan positif kepada dia secara langsung. Kemudian kita akan masuk strategi selanjutnya, kami akan melaksanakan kerjasama dengan orang tua. Kemudian selanjutnya kami akan mensosialisasikan kepada guru-guru ini, kepada teman-teman bahwa anak ini dia di sekolah juga dia berjualan, bisa berjualan ATK, kemudian juga bisa berjualan pulsa, dan akan meminta kebijakan juga dari guru-guru lain memberikan kesempatan dia untuk berjualan tapi di waktu-waktu istirahat supaya tidak mengganggu pembelajaran. Baik. Luar biasa ya Iya. rencananya. Jadi komitmen seperti apa yang Pak Fadli buat untuk mencapai rencana tersebut? Yang pasti komitmen ini dari anak tersebut. Jadi ketika kami menjelaskan secara detail, baik dari guru maupun anak ini, kita akan sama-sama membantu dia, juga dari kepala sekolah harus bisa memberikan dia beasiswa, mungkin beasiswa PIP atau mungkin beasiswa lain yang juga akan membantu dia seperti itu. Jadi komitmennya dari berbagai pihak, dan komitmen itu sudah harus kita jalankan sama-sama, baik juga saya sebagai wali kelas, juga sebagai guru, kepala sekolah, dan juga anak yang bersangkutan. Itu yang paling penting, seperti itu. Oke, jadi menurut Pak Fadli siapa saja yang mendukung Pak Fadli untuk membuat komitmen ini? Yang pertama kepala sekolah, penentu kebijakan, kemudian juga harus ada dukungan dari guru BK, saya sebagai wali kelas, teman-temannya juga harus support, juga guru-gurunya juga pasti juga harus berempati, juga harus ada juga dukungan dari dia dan orang tua di rumah. Jadi dukungan itu ada juga dari Kepsek, Iya. dari orang tuanya dan rekan-rekan sejawat juga ya. Jadi kapan itu bisa dilakukan? Insya Allah setelah dari sesi coaching ini, saya akan langsung action besok, akan pergi dulu ke rumahnya, akan menghadap ke orang tuanya kembali dan menyampaikan rencana-rencana tadi, yang semoga tujuan ini akan berpihak lagi kepada muridnya, dan semoga dia bisa sekolah lagi di tiap hari Kamis Jumat. Oke, Pak Fadli, dari perbincangan ini kira-kira bagaimana perasaan Pak Fadli? Alhamdulillah, saya itu sudah senang. Masalah-masalah saya ini sudah ada gambaran apa yang akan saya lakukan, ada solusi-solusi alternatif yang bisa saya buat, dan tentu saya mengucapkan terima kasih kepada coach karena saya bisa sharing, dan semoga hal ini akan memberikan manfaat untuk peserta didik saya atau murid saya. Amin. Ya, terima kasih ya, Bapak Iya. ya. Semoga apa yang Bapak pikirkan, apa yang Bapak khawatirkan tentang anak itu akan ada solusinya ya. Terima kasih Bapak ya. Terima kasih Bu ya atas Assalamualaikum. waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Yunarsi, tadi Ibu Yunarsi sudah melaksanakan coaching. Sebelum menutup perjumpaan kita ini, saya ingin mengajukan lagi beberapa pertanyaan.
apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Alhamdulillah Bu, saya sudah melakukan coaching tadi sudah mendengarkan dengan rasa dan sudah bisa menggali ide atau gagasan dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Oh, iya. Jadi tadi saya juga mengamati dari coaching ini bahwa Ibu Yunarsi sudah melaksanakan apa yang indikator yang akan Ibu capai, bahwa Ibu Yunarsi ingin mendengarkan dengan aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Jadi pada coaching tadi itu saya melihat bahwa Ibu Yunarsi itu sudah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot, sehingga coaching itu saya lihat tadi sudah bisa memaksimalkan kompetensinya sehingga dia bisa mengeluarkan apa yang dia rasakan, dan coaching sudah menemukan ide-ide dari permasalahannya. Yang pertanyaan yang kedua, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu Bu, tentang bagaimana mendengarkan dengan rasa dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan insya Allah saya tetap melakukan coaching ini alur tirtanya itu bagaimana menjadi dengan rekan-rekan sejawat. Jadi pada coaching-coaching akan datang Ibu akan lebih mengembangkan cara untuk mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot serta mendalami peran dari alur tirta ini. Oh iya, baiklah Ibu Yunarsi, sekian dulu observasi pada hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.